sesi tanya jawab ya, terkhususkan tentang meditasi dan terkhususkan lagi ya terkait dengan yang telah diuraikan. Nah, ada hal yang diragukan, ada hal yang belum jelas, atau ada perbedaan cara berpikir apa dan sebagainya. Nah, ini saya rasa pada waktunya untuk bisa berbincang-bincang ya, supaya ini semua bukan untuk siapa yang nanti akan menang atau kalah ya, sama sekali jangan sama sekali tidak ada arahan untuk ke sana. Kita semuanya itu berpraktik atau menjalankan dharma itu semestinya berpatokan pada Tipitaka. Nah begitu, soalnya itu adalah sumber utama dan sumber satu-satunya. Para Bante sekalipun dari zaman sekarang sampai zaman ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu harus menggunakan Tipitaka sebagai patokan utama. Kalaupun ada penjelasan, nah dari para Bante, penjelasan para Bante bukan hanya pada zaman sekarang, bukan hanya pada puluhan tahun yang lalu, termasuk sudah ada ratusan tahun yang lalu dan ribuan tahun yang lalu sudah ada penjelasan. Nah, awal-awal ya sekitar sekian ratus tahun setelah Sang Buddha Parinibbana, nah itu justru banyak sekali dan marak sekali semacam penjelasan tambahan. Tetapi tidak semua penjelasan tambahan itu ternyata diakomodir ya sebagai penjelasan yang sesuai, sehingga di Abhidhamma Pitaka, nah itu ada satu pustaka secara khusus. Nah, secara khusus membahas ini. Ada sebagian pihak yang punya pendapat, punya pandangan demikian yang disebut dengan istilah parawati. Para itu artinya lain, wati itu artinya orang yang punya sistem ajaran. Orang yang punya sistem ajaran lain, nah mengatakan demikian. Nah, yang dari pihak yang mendasarkan pustaka suci Tipitaka itu menamakan diri sebagai Attawadi. Atta itu artinya diri, wadi artinya yang memiliki ajaran. Attawadi bukan memiliki ajaran tentang diri dalam arti yang berlawanan dengan anatta, bukan. Attawadi itu maksudnya dalam ajaran sendiri. Dalam ajaran sendiri ya kita sendiri sebagai yang mendasarkan pada pustaka suci Tipitaka. Nah itu menunjukkan bahwasanya pada zaman ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu tentang penjelasan tambahan termasuk perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Nah bagaimanapun itu semua masih saja memungkinkan untuk ada dengan satu ketentuan umum. Nah, siapa yang punya pandangan lain yang mungkin terpikir dalam pikirannya itu akan kembali menurut, ya, akan kembali berpijak pada
pandangan meskipun tidak sama dengan apa yang dia pegang, tetapi terdapat sumber yang memang menegaskan, menjelaskan apa yang semestinya dipegang. Itu semua adalah demi lurusnya cara pandang dan lurusnya cara praktik untuk mendapatkan hasil yang benar, hasil yang optimal. Ya, jadi tidak apa-apa jika punya pandangan yang nanti melenceng enggak, nanti dianggap murtad enggak, nanti dianggap kurang ajar tidak, nanti tidak usah. Itu lebih baik diungkap daripada tidak diungkap tapi dipendam, punya pandangan yang seperti itu. Itu malah membahayakan. Lebih baik diungkap tetapi dengan satu janji di dalam hati untuk kembali pada pandangan-pandangan yang bersesuaian dengan yang Sang Buddha ajarkan. Itu semua tidak ada sumber yang lain kecuali di Tipitaka. Oleh karena kalau mengandalkan saksi-saksi orang siapa dari turun temurun, ya tidak bisa. Saksinya itu berupa hitam di atas putih, pustaka suci itu sendiri sudah. Ya baik, itu sedikit pengantar. Silakan untuk dibuka ya. Silakan tanya, silakan bertanya. Nanti sisa datanya, apa korelasi kita bermeditasi? Kenapa harus bermeditasi baru kita bisa mencapai kesucian? Bukankah dengan Bante mengatakan bahwa Buddha sudah mengatakan tidak ada akal? Seperti Bante sebutkan tadi, kita melihat nafas masuk keluar, muncul lenyap. Kan sudah tahu Bante. Ini kenapa harus meditasi untuk mencapai kesucian? Bukankah penjelasan seperti itu sudah memadai? Terima kasih. Ya, tidak usah dijelaskan tadi pun sudah memadai. Soalnya sudah ada di Tipitaka. Kalau mau bilang kan begitu. Kesucian ada di mana? Kesucian ada di Tipitaka. Tidak ada di hati orang yang nanti bagaimana? Tidak bisa. Kalaupun kita mendengar, tentu itu namanya panya. Tentu itu namanya nyana. Dan itu sangat telak dan cukup dengan nyana ini saja dalam kita berpraktik. Yawadewa nyana mataya patisati mataya. Yawadewa nyana mataya. Sekadar demi sekadar memunculkan pengetahuan bahwa demikian ini tubuh, bahwa demikian ini perasaan, bahwa demikian ini pikiran, bahwa demikian ini fenomena batinnya. Yaitu yang demikian itu apa? Yang tidak kekal, yang tidak bisa bertahan, yang tidak ada diri, punya ciri utama, ciri umum sedemikian rupa. Sesungguhnya nyana sudah ada, dan saat nyana ada pada kita, bagaimana namanya satipatthana. Sati itu pengingatan, upadhana itu yang mendukung. Jadi satipatthana itu kalau dipisah katanya itu dari dua kata, sati dan upadhana. Sati artinya pengingatan, upadhana artinya pendukung. Apa saja dalam Satipatthana Sutta itu adalah objek-objek yang dirinci, dijabarkan yang nantinya sati itu bisa bekerja. Apa itu pengingatan? Sati di sini artinya pengingatan. Maksudnya bagaimana? Yaitu hal-hal apa yang berupa keluhuran yang telah didapat dari Aryawan
dari Sang Buddha. Nah, sejauh apa bisa diingat untuk diterapkan dalam ketika keenam pintu indera, salah satunya punya apa? Kontak dengan objek-objek. Sejauh apa pengingatan sati dapat hadir di situ, yaitu mengkaitkan panya atau nyana dalam melihat objek. Itu adalah kerja yang namanya sati, pengingatan. Panya, nyana sudah kita dapat dengan mendengar, dengan membaca. Selesai sampai di situ. Tetapi, nah, pada praktik keseharian tanpa kehadiran sati, kotoran batin masih sangat kuat menguasai batin. Dan batin yang dikuasai kotoran batin sedemikian rupa tidak akan bisa lepas dari penderitaan, oleh karena masih dalam kuasa kotoran batin. Sehingga apa perlunya nyana melalui mendengar adalah ketika dalam praktik nyata keseharian, sebagaimana yang dicontohkan, even meskipun sedang di kamar kecil, saat sedang kerja secara pribadi, secara privasi sedemikian rupa pun, sati bisa muncul dalam keenam pintu indera itu berinteraksi dengan objek-objek. Justru praktik nyata, hasil nyata, bukan dari nyana, bukan dari panya yang didapat, tetapi dari pemunculan sati saat itu. Sehingga, meskipun dasar utama pelatihan itu ada 3, tapi punya semangat, sampejano punya pengetahuan, punya nyana, satima punya pengingatan. Pada ujungnya keberadaan pencapaian pemusatan, keberadaan pencapaian dharma itu adalah satu saja, yaitu sati. Sebagaimana yang jana yang keempat punya batasan makna kata. Dukkha saja pahana, sukha saja pahana, dukkha saja pahana, adukkha masukang ubeka sati parisuding, catutang jana upasam baja wiharti, sukha saja pahana, dukkha saja pahana. Betul ya? Adukkha masukang sukha saja pahana, dukkha saja pahana. Apa? Kok jadi lupa? Apa? Domana sanang atanggama. Setelah melenyapkan kebahagiaan, termasuk setelah melenyapkan penderitaan, setelah menenggelamkan domanasa, kepiluan atau duka cita. Adukkha masukang upeka sati parisiding, catutang jana upasam baja wiharti. Seseorang mencapai jana yang keempat, adukkha masukang, yang tidak ada kebahagiaan pun tidak ada penderitaan, yaitu berada dalam keberadaan netral. Di sini keberadaan netral bukannya tidak ada perasaan, tetap ada perasaan, yaitu perasaan yang senang tidak, susah pun bukan.
Nah, bukannya tidak ada perasaan, tetap ada perasaan. Perasaan ada 3, suka, duka, dan adugama suka. Netral. UPK Sati Parisudhi merupakan parisudhi, merupakan kemurnian sati yang didasari oleh UPK, yaitu apa? Tidak berpihak. Berpihak pada menyenangi dan berpihak pada menjadi kecewa. Menjadi senang dan menjadi kecewa atas hal yang menyenangkan dan menyakitkan yang datang. Nah, ini pada intinya nanti yang bekerja itu adalah sati, satu saja. Sati Parisudhi. Nama lain jana keempat adalah Sati Parisudhi. Bapak, murninya sati, murninya pengingatan. Ini sehingga nyana saja, panya saja tidak cukup. Perlu ada dalam keseharian yang nyata, yaitu ketika keenam indera salah satunya berinteraksi dengan objek-objek. Nah, di sisi yang lain, sati sendiri, pengingatan ini akan tidak ada kerjaan, tidak ada artinya apa-apa jika nyana, panya melalui mendengar, melalui membaca, termasuk melalui terpikirkan, terkuak oleh diri sendiri mendapatkan kebenaran. Nah, itu bisa muncul, bisa ada. Kalau kebijaksanaannya tidak pernah ada, tidak pernah muncul, nyananya tidak pernah ada, bagaimana sati ini bekerja? Tidak mungkin. Nah, perlu ada panya, perlu ada nyana. Sehingga sati bisa melakukan tugasnya. Hanya panya, hanya nyana, tanpa sati tidak ada gunanya. Begitu, saling bergantung. Sudah menjawab? Ya, ya secara umum kita punya nyana, punya panya sedemikian rupa, yaitu sesuatu yang sudah luar biasa. Sejauh apa kemudian panya atau nyana itu dikembangkan dalam arti dimunculkan sering-sering. Bhavita bahulikata. Bhavita dikembangkan, bahulikata dimunculkan sering-sering. Oleh karena hanya melulu cara pandang, yaitu titik saja yang benar, belum cukup. Hanya menggunakan pandangan benar saja belum cukup. Soalnya dalam keseharian itu yang bekerja itu, yang secara jelasnya itu bukan cara pandang, titik, tetapi adalah citta dan sanya. Citta yaitu winyana sama dan sanya. Apa itu? Cetasika. Yang mengerti ini, yang mengenali itu. Nah, kalau tidak terlatih, tidak terdidik, winyana dan sanya ini, citta dan sanya ini akan menggunakan cara pandang yang lain dari yang sudah dipelajari yang benar itu, tetap menggunakan yang lama, yaitu dengan cara pandang yang keliru yang disebut ajnana atau awija. Nah, jadi di sini ada 3 jenis penyerongan. 3 jenis penyerongan yang siswa mulia, siswa Arya itu patut
untuk kenali dan kemudian singkirkan. Pertama, penyerongan secara pandangan dan kemudian penyerongan secara pikiran. Satu lagi penyerongan secara pengertian atau pengenalan, disebut dengan sanya wipalasa, citta wipalasa, dan titik wipalasa. Masing-masing itu menongol ya, itu muncul pada 4 hal, yaitu apa? Menganggap yang menjijikkan sebagai yang indah, menganggap yang tidak kekal sebagai yang kekal, menganggap yang tidak mampu bertahan sebagai yang mampu bertahan, dan menganggap yang tidak ada diri sebagai yang ada diri. Nah, ini ada 3 layer, 3 jenjang. Secara pandangan, kalau itu nyana yang muncul, yang didapat itu sesungguhnya adalah sudah magga nyana, phala nyana. Seseorang hanya sampai pada tingkat kesucian yang pertama saja, atau pertama, kedua, dan ketiga. Nah, mentok itu sampai pada anagami. Ya, sampai pada anagami. Nah, itu semuanya itu mengapa seorang sekha, seorang yang sudah pada jalur tetapi masih belum sempurna, masih tetap perlu berlatih dan berlatih dengan gigih, dengan teguh. Untuk apa? Oleh karena secara penyerongan itu masih memungkinkan untuk digelandang oleh kotoran batin. Seorang sotapana masih digelandang sana sini oleh kotoran batin. Seorang sekadagami, seorang anagami. Apalagi, bagaimana? Kalau sudah anagami kan enak. Ya. Tidak ada yang enak. Tidak ada yang lebih enak. Anak kecil belajar SD kelas 1, kelas 2. Anak besar belajar di SMA kelas 2 atau kelas 3. Masing-masing mengatakan enak. Betul ya? Enak kamu masih kelas 2 SD, belajarnya gampang-gampang. Nah, yang sekolah SD juga sama. Enak kamu belajarnya sudah SMA, sudah mengerti banyak, tidak seperti saya, mengertinya baru sedikit-sedikit. Masing-masing punya kesulitan untuk tingkatan, untuk jenjangnya sendiri-sendiri, tidak usah saling mengiri. Nah, tingkatan tinggi, tingkatan universitas, tingkatan S2, S3, punya kesulitannya sendiri. SD kelas 2 pun punya kesulitannya sendiri, bukan yang gampang untuk orang yang usianya jenjang kelas 2 SD. Begitu. Dan tidak bisa, aku tidak maulah kalau hanya kelas 2, aku langsung mau SMP SMA. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau yang di SMA, aku gak mau sudah SMA, pengen yang kelas 2 SD saja terus. Ada konsekuensinya sendiri kalau hanya mau jenjang SD. Nanti bagaimana ilmu pengetahuan di kelas-kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, apalagi ya tidak bisa berkembang, tidak bisa digunakan. Dan bagaimana kalau pengetahuan itu tidak didapat hanya karena menginginkan pengetahuan yang simpel, yang mudah. Tidak bisa. Nah, itu even meskipun nyana yang kita dapat adalah berupa magga nyana, phala nyana, yaitu sotapati magga, sotapati phala. Bukan berarti melulu dengan ini sudah cukup. Masih perlu yang namanya, yang dinamakan sekha ini untuk punya tugas memberantas wipalasa, penyerongan ini secara pikiran, ya, citta wipalasa dan sanya wipalasa, secara pengertian-pengertian. Jangan sampai saat di depan mata ada interaksi antara keenam pintu indera dengan objek-objek. Nah,
itu tidak kecolongan. Yang berperan di sana alih-alih nyana adalah kotoran batinnya. Nah gitu ya. Nanti, jika sati hadir setiap saat, seperti tadi nanti disebutkan berkorelasi dengan jana panai. Berarti jika sapinya hadir setiap saat, pada 6 pintu indera, pada saat terjadi kontak dengan luar, itu sapi hadir, jadi kotoran batin tidak bisa muncul berarti. Di mana sati ada, di sana kotoran batin tidak mungkin ada. Berarti perasaan itu hanya seperti Bante sebutkan tadi, hanya sampai level 3,3 lah, tidak melebihi itu. Apanya ya? Ketika terjadi kontak, sapi hadir, Iya. tidak timbul kegirangan yang terlalu berlebihan yang sampai menimbulkan duka atau Itu sendiri relatif, tidak bisa diberikan semacam garis-garisnya, jenjang-jenjangnya. Setiap orang sangat-sangat itu tidak bisa ditentukan yang nanti yang selevel ini tidak bisa, sangat kompleks, di luar jangkauan kita untuk berpikir. Tapi itu semua berkorelasi atau sebanding sejajar, betul ya? Berbanding sejajar dengan apa tadi mau bilang? Berbanding sejajar dengan kualitas batin seseorang. Sejauh apa dan pengetahuan yang telah didapat, termasuk juga indera-indera. Apa indera-indera apa itu? Nah, indera keyakinan, indera semangat, indera perhatian, indera keteguhan, dan indera kebijaksanaan. Satindriya, wiriyendriya, satindriya, samadindriya, dan panjindriya. Ini jenjang inderanya itu yang bervariasi, yang menentukan sejauh apa seseorang itu punya tanggapan yang teguh kukuh pada dharma. Itu sejauh apa ada di situ, menjadi variabelnya itu ada di kekuatan inderanya itu. Selamat malam Bante. Saya mau tanya tentang meditasi dengan metode Anapanasati. Saya berlatih meditasi Anapanasati itu mula-mula itu keluar masuknya nafas itu pendek, terus agak kencang, terus kemudian perlahan-lahan menjadi lebih panjang, lebih lembut, sehingga sampai pada satu tahap itu nafasnya tidak terasa lagi Bante, objeknya tidak terasa lagi Bante. Kalau sudah sampai di sini itu seharusnya bagaimana ya Bante? Terima kasih Bante. Ya. Panjang pendeknya nafas, termasuk nafas yang sudah bisa dilihat secara keseluruhan, sabekaya patisambedi, ya, mengetahui seluruh kaya sangkara ini, pernafasan masuk dan pernafasan keluar, termasuk juga pasambayang kaya sangkara. Setelah membuat kaya sangkara, pernafasan ini menjadi lembut-lembut, tetap dalam perhatian, tetap dalam pengingatan, tetap dalam sati. Sesungguhnya tidak penting mau nafas panjang atau nafas pendek.
mau melembut atau bagaimana, tidak penting. Itu hanya disebutkan dalam posisi bernafas kayak apapun, sati tetap berada dalam perhatian, sati tetap ada pada pernafasan itu. Maksudnya sati ada berada dalam pernafasan itu bagaimana? Sembari menyadari pernafasan itu sedang berlangsung, baik masuk maupun keluarnya, baik panjang ataupun pendeknya, yang diketahui secara menyeluruh atau diketahui telah mulai menenang. Nah, mengetahui ciri bahwasanya nafas ini, tubuh ini adalah satu keberadaan atau satu onggokan yang dicengkeram oleh muncul dan padam, muncul dan padam. Tidak boleh yang ini dulu. Sejauh apa yang kita lakukan adalah sejauh apa kita telah menghadirkan sati dalam memperhatikan, dalam perhatian pada tubuh, dalam nafas masuk dan keluar. Artinya sadar, sati, nafas masuk tahu, nafas keluar tahu, nafas masuk tahu, nafas keluar tahu. Belum disebut punya sati. Saat berjalan tahu aku sedang berjalan, saat duduk aku tahu aku sedang duduk. Ini bukan sati. Sati muncul apabila saat bernafas terjadi keberadaan nafas ini, yaitu keberadaan tubuh ini adalah tidak kekal. Ada kepadaman setelah muncul, ada kepadaman setelah muncul, selalu terdapat kepadaman. Dan mengerti seperti ini pun juga belum tuntas. Ingat bahwasanya pelatihan batin ini bukan untuk sebatas mencapai kebijaksanaan, melainkan untuk mengakhiri derita. Baru dikatakan tuntas. Untuk apa vipassana? Untuk melihat anicca, Bante. Oh ya, bagus. Terus untuk apa melihat anicca? Untuk mencapai kesucian. Apa hubungannya melihat anicca dan mencapai kesucian? Tidak klik. Mengapa? Nah, salah satunya karena itu hafalan secara dogmatis dan tidak bagus untuk pelatihan. Bukan dogmatis. Apa hubungannya anicca itu dengan kesucian? Karena setelah melihat sebagai anicca, ada penyikapan sejauh apa sesuatu yang dicengkeram oleh anicca tidak kekal itu timpal untuk dilekati. Setelah menyadari, oh ini sisi tidak timpalnya sesuatu yang dicengkeram oleh kemunculan dan kepadaman, ketidakkekalan ini untuk tidak dilekati. Duka muncul, duka berakhir. Duka santa kiria. Pengakhiran duka terjadi di situ. Jadi ada penyikapan yang seperlunya, bukan semata-mata. Nah, setelah anicca muncul, tahu anicca, ini tadi begini, sekarang sudah tidak begini. Nah, tidak lengah terhadap keberadaan batin sedang diwarnai oleh apa itu? Kenyamanan. Oh, hari ini cuaca baik, panas tidak, dingin pun bukan. Ya, sambil duduk, tahu sedang duduk, saat berbaring, tahu sedang berbaring. Ini sudah meditasi belum?
Belum. Nah, jadi betul-betul tetap mengevaluasi apa yang sedang dilakukan, berlatihnya itu sejauh apa telah menghadirkan sati. Dalam arti sati adalah sebagaimana nyana atau panya, salah satunya keberadaan tentang tidak kekal ini bisa diterapkan dalam keenam indera itu berinteraksi dengan objek-objek. Ini tentang kesadaran ini sangat-sangat rentan. Kita itu bukan sangat rentan, tetapi banyak yang punya salah mengerti di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Mengerti kesadaran itu tidak benar. Yaitu tadi, saat aku duduk tahu sedang duduk, saat berdiri, nah sedang berdiri tahu, saat melihat ada tas bagus, tahu tas dan itu bagus. Harganya berapa? Mahal, tahu itu mahal. Tahu banyaknya orang lain, tahu. Saat punya kehendak untuk memiliki tas itu, tahu, sadar, tahu. Tidak bisa menahan keinginan itu, tahu, sadar enggak? Tahu, sadar. Punya upaya untuk mendekat ke tas itu, sadar enggak? Sadar. Ada perhatian? Ada. Saat mengambil, sadar tidak? Sadar. Sadar tidak ada orang? Ya, sadar. Apa yang terjadi di situ? Munculnya sati sempurna. Sedang melakukan apa dia? Dicontohkan di pustaka ulasan kata-kata. Dicontohkannya itu tentang seekor anjing. Ya, sebetulnya anjing bukan binatang yang mengerikan, bukan binatang yang sangat-sangat hina. Nah, meskipun dipakai untuk umpatan. Sebetulnya bukan karena anjing, karena hinanya anjing sehingga digunakan sebagai umpatan, tidak. Hanya kebetulan ada kata lain yang kalau diucapkan sangat-sangat vulgar, sangat keras. Sehingga alih-alih mengucapkan kata yang sangat keras itu, yang muncul adalah anjing. Nah, begitu. Begitu. Tapi kata apa itu? Nah, tidak patut disampaikan di sini. Baik. Saya sebutkan saja kucing. Jika seseorang dalam memperhatikan tubuh, memperhatikan perasaan, yaitu saat berlatih, menyadari ini aku sedang bangkit, ini kaki kananku aku angkat, aku ayunkan, aku turunkan. Kaki kiriku aku angkat, aku ayunkan, aku turunkan. Sangat pelan, sangat pelan. Karena saking pelannya mungkin ya hampir jatuh juga. Nah, yang merasa itu adalah sudah perhatian yang sangat-sangat kuat. Dan ini ditolak, tidak bisa begitu. Dicontohkan, kalau ini sudah disebut penyadaran dan disebut dengan vipassana. Seekor kucing yang sedang duduk di pelataran tiba-tiba melihat seekor burung yang datang hinggap di salah satu ranting pohon. Kucing ini mengerti itu adalah burung. Burung itu dalam jangkauan dia memungkinkan melompat, menangkap, menerkam. Kemudian kucing ini bangkit. Saat bangkit, dia sadar sedang bangkit. Saat berjalan pelan-pelan merunduk-runduk, mulai kaki kanan depannya diangkat, diayunkan, diturunkan.
Dia tahu sedang mengangkat kaki kanan depan, mengayunkan, menurunkannya. Berikutnya kaki kiri belakangnya diangkat, diayunkan, diturunkan. Dia sadar. Sedang merunduk-runduk, sadar. Sudah mulai mendekat jaraknya dengan burung ini, juga sadar. Tahu berada pada posisi yang tepat untuk memulai melompat. Begitu ada kesiapan, tahu siap melompat, sadar, siap melompat. Begitu melompat, bisa menerkam burungnya, mendapatkan burungnya ini, sadar sedang mendapatkan burungnya. Mulai mengunyah burung itu, nah satu ya potong demi satu potong, nah juga menyadarinya. Selesai makan, dia kembali ke tempat semula, sadar dia sedang berjalan kembali. Semua dilakukan dengan penyadaran. Mulai dari awal bangkit dari tempat duduk dengan pelan-pelan, mulai merunduk-runduk sambil melangkahkan kaki. Itu dengan penyadaran semua dan tahu itu adalah menyadari apa yang sedang dilakukan. Nah, jika penyadaran yang dimaksud penyadaran bahwasanya aku sedang duduk, aku sedang berjalan, kaki kananku aku angkat, aku ayunkan, aku turunkan, ini vipassana. Kucing itu pun juga sedang berlatih vipassana. Nah, di sini ya mirip dengan contoh tadi itu. Nah, melihat tas, tahu melihat tas. Harganya mahal, tahu harganya mahal. Bukan milikku, tahu bukan milikku. Punya keinginan, ya sadar punya keinginan. Ya, tidak bisa menahan keinginan untuk mendapatkan, ya betul, tidak sadar menahan keinginan. Tidak tahan terhadap tidak bisa dalam menahan keinginan itu. Nah, sadar sampai kemudian selesai mengambilnya, menyimpannya di tempat yang rapi. Nah, sampai sadar ketika setelah selesai menyimpannya, nah dadanya duk 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 duk. Nah, berdentum-dentum, sadar dada sedang berdentum-dentum. Bukan kesadaran yang sedemikian rupa, tapi apa? Sekali lagi adalah panya, nyana yang Sang Buddha telah ajarkan. Nah, untuk pengakhiran derita itu apa yang harus diketahui dan bagaimana menerapkannya melalui kehadiran sati itu, pengingatan itu. Nah, kembali pada intensitas sati, yaitu penghadiran nyana atau panya dalam berinteraksi dengan objek, yaitu nafas masuk, nafas keluar. Itu lebih dulu. Ya. Bagaimana kita menggabungkan meditasi nafas itu dengan sati itu, Bante? Apakah maksudnya pada saat kita sati itu kita renungkan juga atau hanya itu karena ketidakbiasaan kita. Nah, saat membaca buku, jari-jari ini mengetik. Karena tidak bisa, bagaimana cara mengetik? Kan harus ketik, harus tombol, harus selesai dulu bacanya. Kalau baca tidak bisa ketik, kalau ketik tidak bisa baca. Kan begitu cara berpikir sementara orang. Tapi yang lainnya bukan hanya membaca apa yang dibaca sambil mengetik, dengarkan musik lagi. Bisa mengikuti lagi. Dia bisa mengikuti, bisa ikut nyanyi sambil membaca sesuatu yang beda sambil ketik. Multitasking. Karena ketidakterbiasaan kita. Saat
saat bernafas tahu keberadaan nafas itu. Nah, berlangsung, tarik nafas. Nah, saat tarik nafas itu melihat keberadaan nafas yang sedang ditarik itu. Nah, baik nafasnya maupun tubuhnya itu punya ciri, dimengerti sebagai yang punya ciri. Nah, selalu mengalami kepadaman setelah muncul. Terus begitu. Ini adalah barangkali sesuatu yang baru bagi kita, yang biasanya kita hanya memilih untuk pokoknya melihat nafas, memperhatikan nafas, tidak ada urusan dengan nyana atau panya. Itu memulai baru, berlatih baru. Ya, sejauh kita tidak menghadirkan nyana panya ini, nah, saya tidak yakin hasilnya itu bisa optimal melalui sebatas ya nafas masuk, nafas keluar, memperhatikan itu saja. Tidak bisa. Ya, berapa tahun sudah memperhatikan nafas masuk keluar. Hasil nyatanya apa dalam praktek itu? Banyak orang yang mungkin ya di belakangnya ya itu meditasinya sudah sekian lama, tapi kok gampang tersinggung ya, kok gampang iritasi ya, kok begini ya, begitu ya, apa ya, gampang marah ya. Mungkin pendapat orang itu keliru, tapi mungkin apa yang diungkap itu kenyataan. Mengapa? Ya, kita tidak tahu seseorang dalam punya praktek, mungkin karena tidak benarnya sehingga tidak punya efek pada kotoran batin. Bisa juga prakteknya sudah benar, hanya kotoran batinnya yang sangat tebal. Ya kita nggak tahu kok, kita tidak tahu, tidak bisa judge orang. Tidak bisa vonis orang, tentukan orang bagaimana. Ya, isinya itu adalah upaya memunculkan nilai luhur ke dalam batin berupa apa? Berupa kebijaksanaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketidak mengerti sebagai yang tidak kekal ini. Ini namanya nilai luhur. Ini namanya kebijaksanaan. Begitu kebijaksanaan ada dalam batin, mengerti sebagai yang tidak kekal atas apa yang sedang disadari, muncul dan padam ini, tampak sebagai sesuatu yang tidak timpal untuk dilekati, akankah menyenanginya? Akankah mengingininya? Saat menyadari tidak mengingini itulah tidak mungkin nafsu ragawi muncul atas objek yang dilihat, yang diangkat itu. Dan itu disebut keberadaan tidak ada kotoran batin, itulah yang menyebabkan tidak ada gejolak dalam batin. Keberadaan tidak ada gejolak di situ disebut dengan yang namanya ketenangan. Ketenangan bukan karena duduknya sudah setengah jam, sudah 1 jam, tidak bergerak. Oh, sampai 2 jam tidak bergerak, oh sudah tenang. Tidak demikian, tidak ditentukan oleh tidak bergeraknya tubuh. Tenang bukan berarti, tidak berpikir ke sana kemari, tidak berpikir apa-apa. Tidak mungkin tidak berpikir. Setidaknya memikirkan objek. Setidaknya menghadirkan nyanapannya, setidaknya tahu sadar perlu adanya pemunculan sati. Itu perlu pemikiran. Bukannya tidak berpikir. Ya, tenang bukan karena tidak bergerak ke sana kemari, bukan karena tidak berpikir macam-macam, bukan karena tidak bernafas. Tenang sekali kalau sudah tidak bernafas.
Tetapi tenang di sini adalah keberadaan hancurnya kotoran batin. Orang suci disebut orang yang tenang. Tenang pemikirannya, tenang tutur katanya, tenang tindak tanduknya. Sang Buddha dari mulai pagi sampai mau istirahat lagi, banyak hal yang beliau lakukan secara pemikiran, secara tutur kata. Tamu beliau hari-hari banyak. Apa yang beliau lakukan pergi ke sana kemari banyak sekali. Tetapi baik pemikiran, tutur kata dan tindak tanduk beliau adalah pemikiran yang tenang, tutur kata yang tenang, tindak tanduk yang tenang. Karena apa? Setiap pemikiran, tutur kata dan tindak tanduknya tidak disertakan, tidak tersertakan kotoran batin. Menjadi tidak tenang itu bukan karena sisi fisiknya yang tidak bergerak ke sana kemari, bukan karena tidak bertutur kata, tetapi karena apa? Kemunculan kotoran batin dalam batin itu sendiri penyebabnya. Harus dipilah, harus diperjelas. Apalagi, nah kalau mengerti tentang yang namanya anusaya. Apa itu anusaya? Nama lain dari sinonimnya kotoran batin disebut dengan istilah anusaya. Arti anusaya itu adalah kotoran batin si pendompleng. Kalau dalam beberapa orang yang lain menerjemahkan kotoran batin laten, saya tidak setuju. Ya, soalnya itu sangat berbahaya menerjemahkan seperti itu. Tidak boleh. Itu terjemahan bule beberapa ya, salah satu. Ya, laten itu nanti kaitannya itu dengan sesuatu yang punya area, berada di satu tempat, ya, mengendap di sana, ya, seolah-olah itu ada something di balik 5 gugusan ini. Dan itu apa itu? Sang Buddha tidak mengajarkan yang keenam selain 5 ini. Sangat-sangat riskan untuk didomplengi dengan pandangan keliru kalau menggunakan istilah laten. Ini kotoran batin yang itu kotoran batin si pendompleng, anusaya. Artinya apa? Saat tidak ada objek yang menyenangkan, nafsu ragawi tidak muncul, seolah-olah tenang. Tetapi begitu ada hal yang menyenangkan muncul karena batinnya tidak terlatih, nafsu ragawi, nah tidak usah disuruh dan kadang sudah ya tanpa disadari sudah muncul duluan. Itu anusaya muncul namanya. Keberadaan munculnya itu karena ditopang oleh situasi menyenangkan, ya cenderung memunculkan raga anusaya, kesenangan indrawi, kesenangan ragawi, nafsu ragawi. Kalau sesuatu yang menyakitkan yang datang, nah cenderung untuk muncul patiga anusaya, iritasi. Kalau yang muncul itu adalah menyenangkan tidak, menyakitkan juga bukan, ya, netral-netral. Ini memicu munculnya moha anusaya atau awija anusaya. Ya, istilahnya awija, ketidaktahuan atau bukan pengetahuan. Menganggap keberadaan itu sebagai yang sebagai yang ada diri, yaitu sebagai yang milikku, yang aku, yang diriku. Ini terlalu jauh, ya, sehingga lupa harus menjelaskan apa ini. Soal apa ini sebelum bahas soal sati? Meditasi dengan sati.
Nah, di sini ada yang miss tadi yang mau dijelaskan. Ya. Ya, perlunya kehadiran panya, kebijaksanaan ya. Ya. Dalam berpraktik melalui sati ini, melalui pengingatan. Ada satu hal yang berkaitan dengan anicca. Nah, anicca itu dikatakan sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan universal, lokutara panya. Kebenaran universal. Mengapa? Soalnya kebenaran ini berlaku untuk segala jenis bentukan. Tidak ada pengecualian. Baik pada zaman dulu atau pada zaman akan datang, termasuk pada zaman sekarang, dimanapun, mau di planet ini ataupun di alam manapun, segala bentukan. Apa itu bentukan? Keberadaan yang munculnya, yang adanya itu ditopang oleh faktor atau faktor-faktor pembentuk. Karena ditopang oleh faktor pembentuk disebut dengan bentukan. Seperti misalnya rumah ini adalah bentukan. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh batu, kayu, ubin, ya, besi barangkali. Tubuh juga bentukan. Dibentuk oleh apa? Nah, dibentuk oleh tulang, dibentuk oleh apa lagi? Otot, daging, apa? Darah, ya, lemak. Bentukan. Batin, perasaan juga bentukan. Kita mengenal perasaan, yaitu perasaan. Tetapi itu banyak sekali macamnya. Saat perasaan senang muncul, sama tidak dengan perasaan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan muncul. Dua-duanya bisa dianggap sama tidak? Tidak sama. Itu sudah dua entity, sudah dua keberadaan. Sama perasaan netral, sama enggak? Dua-duanya itu tidak sama. Sukacita dengan kebahagiaan biasa jasmania sama tidak? Duka cita dengan penderitaan biasa secara jasmania sama tidak? Tidak sama. Sudah 5. 5 ini dikalikan 6 berdasarkan muncul di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batinnya. Berapa? 5 kali 6 berapa? 30. Dikalikan 2, yaitu menyenangkan yang berkaitan dengan kesenangan indrawi, perasaan yang berkaitan dengan kesenangan indrawi, dan perasaan yang di luar kesenangan indrawi. Kali 2, 60. Dikalikan 3, yang terjadi sekarang ini, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kali 3, 180. Dikalikan 2, perasaan sendiri dan perasaan yang lain, perasaan orang lain. Dan itu disebut apa? Gugusan, kumpulan. Sehingga masing-masing dari 5 itu rupa kanda gugusan jasmani. Artinya apa? Jasmani itu sendiri juga sudah berupa gugusan. Bukan kelimanya ini membentuk sebagai gugusan, tidak. Masing-masingnya itu sudah berupa gugusan. Wedana kanto, sanya kanto, sangkara kanto, winyana kanto, kelimanya itu masing-masing adalah gugusan.
atau apa? Kumpulan. Nah, balik lagi ke anicca tadi. Nah, disebut pengetahuan universal karena yang namanya bentukan, itu tadi nama bentukan, selalu diwarnai, dicengkeram oleh ketidakkekalan. Karena sifatnya itu yang mencakupi semua bentukan, tidak pandang bulu tempat dan waktunya, kebenarannya selalu ada, disebut dengan kebenaran yang universal, yang umum. Itu yang dimaksud universal di sini. Atau dikatakan lokutara, loka dunia, yaitu yang dimaksud dunia ini adalah satwa loka, dunia berupa makhluk-makhluk, dan utara di atas atau melampaui urusan makhluk-makhluk, melampaui urusan persepakatan antar makhluk. Lokutara. Kebenaran atau pengetahuan ada dua jenis, lokutara ya, dan logia. Kebenaran secara logia, nah bagaimana? Ini rambut, ini bulu. Beda enggak rambut dan bulu? Ini uang rupiah, ini uang dolar. Sama-sama uangnya. Menggunakan uang rupiah di Indonesia, ini apa namanya? Legal. Nah, tapi menggunakan uang rupiah di Amerika untuk kegiatan sehari-hari, beli kacang pakai rupiah, begitu di Amerika, tidak laku, nggak bisa. Meskipun kebenaran itu ada, tapi untuk khusus di Indonesia. Namanya kebenaran lokal, persepakatan. Ini kertas ini bisa sebagai alat tukar, persepakatan bersama. Tapi khusus untuk di wilayah itu, di zaman itu. Nanti 100 tahun lagi, nah ini uang mungkin sudah tidak laku. Seperti 100 tahun yang lalu, uang yang keping-keping yang bolong di tengah itu dipakai sekarang, meskipun itu uang digunakan di Indonesia, beda waktu, tidak benar lagi sudah. Nah, namanya kebenaran persepakatan. Bergantung dengan waktu, bergantung dengan tempat, bergantung dengan situasi kondisi. Nah itu. Ini orang, ini majikan, ini karyawan, ini dokter. Kebenaran persepakatan, logia. Ini sawahku, si A punya sawah. Nah, si B mengatakan itu kambingku. Karena memang kambing itu punya si B secara kesepakatan antar manusia. Sawah juga dimiliki oleh si A, kesepakatan antar manusia, punya sertifikat atas tanah itu. Nah, si A ini ternyata tidak cocok dengan si B. Nah, meskipun bertetangga. Satu ketika kambing si B ini masuk ke tanah si A, memakan tanaman yang si B itu telah tanam di tanahnya. Si B melihat kambing dan mengenali itu adalah kambing si A, kambing si B, dalam tanda kutip ya. Tanda kutipnya di mana? Tanda kutip adalah kambing si B. Nah, mengapa diberi tanda kutip? Itu bukan yang sebenarnya. Apa? Persepakatan antar manusia saja kebenaran itu. Mengapa? Kambing tidak pernah merasa dimiliki oleh si B.
kambing punyanya sendiri. Nah, dia masuk ke tanah si A tidak pernah merasa sertifikat itu si B itu si A itu sudah mengantongi sertifikat. Dan itu tidak boleh dilalui, tidak boleh didatangi tanah itu. Kambing tidak mengerti. Tanah ya tanah, ada tumbuhan itu makanan dia. Tidak pernah merasa ini punyanya si A, si B, yang itu urusan kesepakatan antar orang dengan orang, antar manusia dengan manusia. Tapi apa kemudian yang terjadi? Si kambing ini yang makan tumbuhan di lahan si A ini, kambing si B, si A melihat, langsung pergi ambil senapan tembak dar. Kambingnya kalaupun tidak mati ya sekarat. Apa salahku? Kamu punyanya si B. Kapan aku? Ya, aku tidak pernah menyerahkan diriku kepada si B. Aku punya diriku sendiri. Nah itu urusan persepakatan antar manusia. Sawah pun, lahan tanah pun, tumbuhan pun, ya tidak pernah merasa dimiliki oleh si A. Kambing pun tidak pernah merasa dimiliki oleh si B. Dan kambing makan tumbuhan tidak merasa tumbuhan itu adalah miliknya si A. Itu adalah makanan. Nah ini hanya kesepakatan antar manusia, kemudian apa? Nah, berimbas pada kambing, pada apa yang ada di sekitar. Nah ini artinya apa? Kebenaran ini sifatnya persepakatan dan kebenaran palsu. Kebenaran duniawi ini. Tapi bagaimanapun sebagai manusia terhadap kebenaran duniawi ini patut enggak tetap dipegang? Patut. Kalau sampai sebagai manusia masih berada di tengah-tengah masyarakat manusia, tidak mau pegang kebenaran persepakatan antar manusia, dia tidak bisa tinggal di sana. Kalau tidak mau mengakui kambing itu adalah kambing si B, langsung ambil main serobot saja, nah bisa bahaya. Itu kan kebenaran kesepakatan, itu kebenaran palsu. Ya itu meskipun palsu, itu antar manusia dengan manusia harus dihargai. Ini ibu, ini ayah, ini saudara, ini juga kebenaran persepakatan. Kebenaran secara universal, ibu tidak ada, ayah tidak ada. Teman tidak ada, musuh tidak ada. Ipar tidak ada, mertua tidak ada. Ya, sejauh kita masih dalam lingkup dunia manusia, ya harus pegang. Sang Buddha sendiri, kalaupun mengajar tentang kebenaran universal di atas duniawi, tetap memegang teguh, tetap menghargai keberadaan kebenaran duniawi ini. Artinya apa? Seseorang masih perlu memegang kebenaran duniawi. Hanya saja dalam memegang kebenaran duniawi ini, Sang Buddha mengajarkan tentang kebenaran di atas duniawi sebagai kebenaran yang sesungguhnya, sebagai kebenaran yang universal, agar dalam manusia mengerti kebenaran tidak melulu satu sisi, yaitu kebenaran yang secara duniawi atau secara palsunya. Kalau kebenaran yang dipegang itu kebenaran yang palsu, derita yang diatasi itu juga derita yang pengatasan derita itu juga pengatasan yang palsu, yaitu yang tidak tuntas. Nah itu, kebenaran universal. Sebaliknya di sisi yang lain, hanya pegang kebenaran universal karena merasa itu adalah diajarkan oleh
orang yang bijaksana, orang yang suci, seorang sama Sang Buddha, kemudian tidak mau mengakui kebenaran secara duniawi. Nah, terus kemudian mengobrak-abrik tatanan duniawi, ya tidak benar. Itu berbahaya. Ya, seperti contoh lelucon yang ya biasa saya berikan. Ya, memegang kebenaran universal melulu itu mengabaikan kebenaran duniawi. Nah, misalnya Pak J. Pak J ini seorang Buddhis. Nah, kemudian dia berteman dengan Pak S yang juga seorang Buddhis. Tapi maksudnya bukan singkatan dua bapak ini ya, tidak ya. Nah, sama-sama Buddhis. Satu ketika salah satu, nah katakan Pak J ini, nah butuh uang cepat, pinjam dulu pada Pak S. Nah, ya karena bisa dipercaya Pak J ini, nah ya dikasih pinjam. Satu ketika tiba waktunya mestinya dikembalikan, Pak S ini menagih. Pak J yang enggan mengembalikan, gimana caranya ya supaya tidak usah dikembalikan. Dapat akal. Sewaktu Pak S ini datang menagih, Pak J-nya ini bilang, kita kan Buddhis kan, betul enggak? Iya, kita Buddhis. Kita pegang kebenaran yang universal. Nah, ini begini, semuanya anicca kan, tidak kekal. Saya sekarang dengan saya yang dulu tidak sama. Dengan saya yang akan datang juga tidak sama. Sewaktu pinjam itu bukan aku yang sekarang. Kalau kamu mau menagih, tagihlah aku yang dulu. Soalnya aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Yang sekarang ini tidak bisa dikatakan yang dulu. Kalau yang sekarang ini sama dengan yang dulu, artinya apa? Kita sedang terikat oleh keberadaan atau pandangan tentang kekekalan, menganggap yang dulu sama dengan yang sekarang. Ini kebenaran universal, yang dulu tidak sama dengan yang sekarang. Nah, Pak S-nya tidak mau kalah. Oh ya baik, tidak apa-apa. Saya mengerti itu kok, tidak kekal memang. Kemudian Pak S-nya ini langsung masuk ke rumah Pak J, ambil gadgetnya, ambil emasnya, ambil apanya, keluar tanpa izin. Kamu ngapain? Ambil punya siapa? Oh, ini bukan punya siapa-siapa. Tidak ada yang memiliki. Tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada milikku. Aku ambil barang, tidak ada yang punya ini. Menjadi kacau semua. Kalau hanya memegang kebenaran satu saja, universal. Tetap kedua-duanya itu saling mendukung. Kebenaran universal digunakan untuk menemani kebenaran duniawi. Kebenaran duniawi tetap dipegang, nah untuk bisa hidup secara normal, tidak membuat kekacauan di masyarakat manusia. Nah, terlebih dari itu yang namanya kebenaran duniawi, nah benar di satu ketika belum tentu benar di waktu yang lain. Benar di satu tempat belum tentu benar di tempat yang lain. Sesuatu yang dianggap menyenangkan di saat ini, di waktu di tempat yang lain sudah berbeda. Nah, makanan di atas meja jam 6 sore, nah
itu barusan mandi, barusan pulang dari kantor, di meja ada makanan. Makanannya itu banyak, penuh satu meja. Tidak pernah terpikir di dalam benaknya makanan di atas meja itu adalah kotoran. Tapi apa yang terjadi setelah jam 8 malam? Semuanya sudah makan, makanan yang di meja tetap berada di meja. Apa yang muncul? Tugas siapa ini? Mejanya kotor. Kotor oleh apa? Kotor oleh makanan. Karena apa? Sudah jam 8. Ya sudah kenyang. Jadi kotoran. Ini cepat singkirkan, mengotori meja. Sewaktu jam 6 tidak pernah mengatakan. Sewaktu belum makan tidak pernah makanan itu mengotori meja. Betul tidak? Ya, itu begitu. Cinta jadi benci, benci jadi cinta. Ya. Bersih jadi kotor, kotor jadi bersih. Di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Contohnya, sayur yang kita makan. Mestinya sayur yang bersih dari dapur. Tapi ada orang yang mencampurkan tanah di sayur itu. Kita masih mau makan? Tidak. Kita mengenali itu adalah sayur yang kotor. Padahal tanahnya itu ya tanah yang mestinya tanah tidak, bukan tanah comberan, tanah biasa. Tapi kita sudah punya persepsi, nah tanah yang dicampurkan ke makanan itu adalah kotoran. Tapi kalau tanah itu dicampurkan ke adonan semen, tidak pernah mengatakan tanah itu kotoran. Baik, ambil yang baru, makanan yang baru yang tidak dicampur oleh tanah. Makan, punya makan. Kuahnya menetes di pakaian yang sedang dipakai itu. Aduh, ini barusan ganti. Menjadi ada bundaran warnanya kuning lagi. Nah, kuahnya ini. Nah, kalau tadi makanannya adalah makanan yang bersih, betul ya, sudah ganti dari dapur yang baru. Dan pakaiannya juga pakaian yang bersih dipakai. Apa salahnya sesuatu yang bersih menempel di sesuatu yang bersih? Kenapa mengeluh pakaiannya menjadi kotor? Ada yang keliru di otak kita. Mengapa? Nah, ini memang sifat dari kebenaran duniawi. Oke lah, pakaian ini kotor, boleh kuah, minta orang cuci. Begitu keluar setelah kering dijemur ada kuning-kuningnya. Oh, apa itu? Sudah dicuci belum? Oh, sudah. Kok ada kuning-kuning? Apa itu? Deterjen. Bagaimana cuci? Cuci tidak bersih. Cuci lagi, bilas lagi. Selesai. Tanpa berpikir lebih lanjut. Deterjen itu apa? Pembersih. Tanpa deterjen pakaian tidak bisa bersih. Deterjen itu adalah pembersih. Apa salahnya pembersih nempel di pakaian? Mengapa menjadi kotoran? Deterjen pembersih menjadi pengotor. Waras enggak? Ini sesuatu yang bersih menjadi kotor. Dan itu diakui bersama. Kalau deterjen nempel di pakaian yang sudah kering, itu semua orang mengatakan itu adalah pakaian yang kotor. Meskipun ditempeli oleh pembersih. Ya senting-senting dikit gak apa-apa. Yang kotor pun jadi bersih. Memungkinkan di tempat yang berbeda. Pernah mengenali satu benda
namanya tinja. Setiap hari. Bagaimana persepsi kita terhadap yang satu ini? Indah atau menyejukkan, bersih atau kotor? Seluruh dunia mengatakan, tapi ada waktunya dunia mengatakan tinja itu bersih. Sewaktu seseorang ada keluhan penyakit, dia datang ke rumah sakit, diminta untuk periksa darah, diminta untuk periksa urin, termasuk diminta untuk periksa tinja, diambil sampelnya. Tinja ini kemudian oleh si peneliti, ya, dites pakai zat ini, nah menjadi menggumpal, dipakai zat ini menjadi encer, pakai zat ini itu dan sebagainya. Tes punya tes, ada urusan lain. Nah, dia tinggal dulu. Asistennya ternyata datang melihat gumpalan tinja itu dibiarkan begitu. Nah, mau diraup semua. Si peneliti ini melihat apa yang asistennya mau lakukan. Tunggu dulu. Jangan dibuang semua. Kalau mau buang yang ini saja. Yang sebelah sini masih bersih. Ya. Dan nyata sebagian tinja itu seluruh orang dunia mengatakan tinja itu masih bersih. Dan sejauh masih ada di lab, belum diapa-apakan juga, itu adalah tinja bersih. Kalaupun belum diapa-apakan berupa tinja itu masih, tetapi dibawa keluar dari pintu lab itu adalah kotoran, menjijikkan. Tapi masuk ke dalam lab menjadi benda bersih. Bedanya bersih kotor hanya daun pintu. Ya. Ini tidak tentunya yang namanya kebenaran yang secara duniawi. Bagaimanapun, meskipun tidak tentu, sekali lagi kebenaran duniawi itu juga bermanfaat, termasuk juga digunakan oleh guru agung kita dalam mengajar dharma. Urusannya adalah menghancurkan kotoran batin. Kalaupun itu berupa kebenaran duniawi, tidak soal asal kotoran batin setidaknya bisa hancur, setidaknya pada saat itu. Pernah mendengar kata hiri? Apa itu hiri? Malu berbuat salah. Nah, patut enggak punya hiri? Rasa malu berbuat salah, berbuat buruk, patut. Nah, tapi bagaimana? Loh, itu yang malu itu siapa? Akulah. Nah, terus katanya tidak ada aku, katanya tidak ada ego. Nah, kenapa harus malu? Nah, jadi mau pergi kemana enggak usahlah pakai pakaian. Atau meskipun pakai pakaian apa sajalah, kan tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada milikku. Kenapa harus malu? Dengan menganggap ini adalah dharma untuk dipegang, yaitu rasa malu, itu artinya apa? Masih memegang teguh yang namanya ini aku, ini diriku, ini milikku. Pengertian keliru ini. Kalau tidak ada menganggap ini aku, ini milikku, ini diriku, akankah masih ada rasa malu? Tidak ada. Tapi bagaimanapun masih dalam tahapan tertentu dan kebenaran dunia ini mampu menghancurkan kotoran batin, menghindarkan diri dari penderitaan yang lebih sengsara lagi. Nah, itu memungkinkan untuk diambil. Nah, banyak sekali dharma Sang Buddha yang menggunakan kebenaran dunia dalam mengajar. Selain kebenaran universal, kebenaran secara lokutara di atas duniawi. Nah, contohnya,
bersih kotor. Bersih kotor. Tubuh ini bersih atau kotor? Nah, bersih Bante. Nah, karena barusan tadi mandi. Nah, dan keramas lagi. Nah, rambutnya masih berkilau, bergelombang. Nah, baunya juga harum. Nah, sampai pangling yang melihat. Nah, yang tampak bersih, kulitnya, tubuhnya, rambutnya, semuanya yang ada di tubuh itu. Nah, oh ya bersih. Setelah orang yang punya tubuh baru dibersihkan, nah ini datang mendekat, nah makan bareng, nah, makan punya makan. Satu helai, dua helai rambut yang bersih yang barusan dikeramasi itu jatuh ke laut. Bagaimana yang lainnya melihat laut itu? Barusan tadi mengatakan bersih. Baru rambutnya yang jatuh, belum giginya. Nah, keberadaan tubuh bagaimana yang dimengerti sebagai yang bersih? Benar tidak? Yang selama ini kita menganggap bersih, indah, menyenangkan, sesungguhnya bagaimana kenyataannya? Kenyataannya justru ternyata sebaliknya. Tidak bersih, tidak indah. Dan ini mengerti sebagai yang tidak indah, mengerti sebagai yang tidak bersih atas tubuh, ini adalah nyana juga, pengetahuan juga, kebijaksanaan juga yang mampu digunakan untuk menghancurkan, untuk menghantam kotoran batin. Dengan mengerti tubuh ini sebagai yang tidak indah, bagaimana mengerti tubuh sebagai sesuatu yang menyenangkan atau tidak? Kalau tubuh itu dimengerti sebagai yang kotor, tidak menyenangkan. Kalau tubuh itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, akankah dia menyenanginya? Kalau tidak menyenangi, akankah mengingininya? Kalau tidak mengingini, nah runutannya seperti tadi itu, nah akankah dia mempertahankannya dengan tutur kata yang buruk, dengan tindak tanduk yang buruk, saling menghancurkan, saling melakukan perbuatan buruk? Tidak perlu. Karena apa? Karena dari awal sudah mengerti sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga tidak perlu menyenangi, tidak perlu mengingini, tidak perlu mencari, tidak perlu mendapat, tidak perlu menguasai, tidak perlu menjadi kikir, tidak perlu mempertahankan. Dan tidak perlu ada upaya-upaya dalam mempertahankannya itu, tidak perlu melakukan keburukan. Hanya saja, mengerti tubuh ini sebagai yang tidak indah, mengerti tubuh ini sebagai yang tidak bersih, pengertian atau pengetahuan sebagai yang tidak bersih, yang tidak indah itu adalah pengetahuan duniawi. Artinya apa? Itu kebenaran palsu, kebenaran kesepakatan. Sehingga kalaupun seseorang memungkinkan menghancurkan kotoran batin melalui pengetahuan ini, keberadaannya itu tidak bisa permanen. Oleh karena apa? Sangat guncang saat giginya jatuh tampak kotor, tetapi sewaktu giginya belum jatuh tampak sebagai yang bersih. Sewaktu habis keluar dari kamar mandi masih dikatakan bersih. Begitu ada sebentar kemudian berada di tempat yang panas, cuaca yang panas,
kemudian keluar keringat menjadi yang kotor. Terlihat sebagai yang kotor. Begitu mandi lagi, tampak bersih lagi. Guncang. Sama-sama benar. Selesai mandi, semua orang mengatakan bersih. Begitu kena itu muncul keringat, sama setiap orang mengatakan tubuh yang kotor. Ini diombang-ambing seperti ini. Tidak tuntas. Tapi setidaknya mengerti sebagai yang kotor, memegangnya telah mampu digunakan untuk menghancurkan kotoran batin. Artinya apa? Telah mampu menjadi tenang. Dan karena yang digunakan itu adalah kebenaran duniawi, sebatas untuk bisa tenang, dalam arti tenang dari gejolak kotoran batin. Meditasi pengembangan ini disebut dengan pengembangan untuk ketenangan samatha bhavana, bukan vipassana bhavana. Kalau vipassana bhavana berkaitannya dengan kebenaran universal, kebenaran lokutara, kapanpun, dimanapun. Nah, akan selalu demikian. Beda dengan kebenaran duniawi, tidak memberikan pancaran cahaya kebijaksanaan. Oleh karena apa? Yang digunakan kebenaran duniawi. Hanya saja kebenaran duniawi ini punya daya, punya reaksi untuk juga menghancurkan kotoran batin. Karena sifatnya yang menghancurkan kotoran batin, mendatangkan ketenangan, sifatnya memberikan ketenangan, itulah sehingga pengembangan ini, meditasi ini disebut dengan pengembangan untuk ketenangan samatha bhavana. Ini beda antara samatha bhavana dan vipassana bhavana. Dan samatha bhavana bukan hanya ini saja. Meta pancaran cinta kasih, kebenaran duniawi. Maranasati, merenungkan kematian, kebenaran duniawi. Merenungkan makanan, kebenaran duniawi. Apalagi? Ya banyak yang lain. Buddha Nusati, kebenaran duniawi. Dhammanusati, kebenaran duniawi. Sila Anusati, kebenaran duniawi. Caga Anusati, kebenaran duniawi. Tidak hanya satu atau dua, banyak hal Sang Buddha ajarkan yang berupa kebenaran duniawi. Ini menjawab pertanyaan apa? Kok sampai lama? Bante, kalau kaki kita yang dari tadi ngerasa tidak nyaman, Bante, karena kita bergerak terus, itu kebenaran apa, Bante? Kebenaran duniawi. Duniawi ya, Bante ya? Bukan anicca ya, Bante? Tidak semua ya keberadaan yang kita lihat tampak berubah. Nah, itu ya dimengerti atau dipahami sebagai ini yang universal kebenarannya. Oleh karena apa? Ya masih menganggap ya, kaki ini adalah ya yang sama seperti tadi. Yang sama seperti tadi siapa? Ya kakiku ini. Ya, nanti juga sama. Ya, urusannya di situ. Ya, yang dimaksud anicca di sini entitasnya sudah tidak sama. Yang dulu tadi dengan yang sekarang, baik luar dalamnya, cirinya apa dan sebagainya tidak sama. Oleh karena apa? Yang tadi itu sudah padam, sudah mati dan tidak akan muncul lagi sampai zaman kapanpun. Yang datang sekarang, yang muncul sekarang sesuatu yang murni baru. Memang bagaimana baru? Kan masih dagingnya yang lama. Iya, itu konsep kita. Nah ini, kalau masih mengerti, nah dagingnya masih lama, ininya masih lama. Hanya tadi itu tidak sakit, sekarang sakit, anicca, kebenaran universal. Ya
eh, tidak yakin itu sudah boleh dimengerti sebagai kebenaran universal. Oleh karena ini masih ada konsep, nah sesungguhnya yang ini meskipun menjadi sakit itu adalah sesuatu yang sama dengan sebelumnya tadi, yang sewaktu belum sakit. Betul ya? Nah, jadi harus dimengerti sebagai entity, sebagai keberadaan yang sama sekali berbeda. Silakan. Bingung saya Bante. Ah, Oke, berarti kebenaran duniawi Bante ya? iya. Kalau kebenaran universal Artinya, permisi, artinya mengerti kita sebagai yang anicca itu tidak tuntas tadi itu. Yaitu apa? Sesungguhnya kaki itu, nah meskipun tadi tidak sakit, sekarang menjadi sakit. Dari sisi sakit dan tidak sakitnya bolehlah itu disebut sebagai yang tidak kekal. Tapi yang tidak kekal itu bukan kakinya. Yang tidak kekal itu adalah perasaannya. Nah, kan begitu. Nah, Terima kasih Bante Iya. sudah menjawab. ya sebetulnya masih kurang satu lagi dan sayang tidak tersampaikan. Awalnya mau dibabarkan yang ini satu saja, tidak usah yang lain-lain. Karena waktunya hanya 1-2 hari. Yaitu mau menjelaskan tentang keberadaan apa sih anatta itu. Bagaimana daya kekuatannya dalam menghancurkan kotoran batin sebagai dharma yang paling lembut dan paling mendalam dan hanya ada dalam Buddha Sasana. Tidak ada lain prinsip ajaran pun yang mengajarkan tentang pandangan ketidakadadirian ini. Dan itu, nah tuntasnya satu pelatihan batin itu dilakukan. Termasuk anicca ini tidak kekal ini, nah masih bagian dari anatta. Bagaimana untuk pelatihan yang lebih mendalam, mengerti tubuh sebagai yang anicca, mengerti perasaan sebagai yang anicca, mengerti pikiran sebagai yang anicca. Nah, untuk pelatihan yang lebih mendalam lagi sudah mentok. Apa kemudian yang dilakukan bagi yogi pelaksana meditasi menggunakan anicca ini sebagai objek, bahwa yang anicca itu adalah tidak ada diri. Mengapa? Nah, kalau misalnya sesuatu itu dicengkeram oleh ketidakkekalan, itu muncul, ada tampak atta, ada diri, ada entity, ada inti di sana. Betul ya? Kalau mengerti sebagai yang ada diri, sesuatu yang muncul itu tampak ada diri sebagai ongkokan. Misalnya bayi si A lahir dari tidak ada menjadi ada. Ada diri tidak di sana? Ada. Muncul diri, yaitu si bayi itu. Nah, sewaktu yang muncul ini mati, padam, diri yang ada pada ongkokan itu masih ada di awang-awang atau juga padam juga bersamaan dengan padamnya materi rupa itu. Padam juga ya. Bagaimana kalau ini misalnya ini termos ini. Nah, ini dinamai termos. Nah, termos. Muncul, begitu muncul langsung ada nama termos. Begitu termosnya ini dibakar, meleleh sampai menguap, bentuk sebagai termos hancur,
esensi sebagai termos untuk ini masih ada tidak? Tidak ada. Atta atau diri inti yang ada dalam ini sekarang ini sudah tidak ada lagi. Padam bersama lelehnya ini, bentuk ini. Bentuk yang tadi berupa begini sudah tidak berbentuk lagi, berupa begini, berupa cairan. Warnanya juga mungkin sudah berbeda. Tidak dapat dikatakan termos lagi, termos tidak ada. Kalau ada inti mau bentuknya seperti ini, meskipun sudah meleleh, meskipun sudah menguap, tetap ada yang namanya termos. Betul ya? Ini. Sehingga sewaktu termos ini padam, yaitu meleleh, diri, esensi masih ada enggak? Tidak ada. Jika sesuatu itu muncul tanpa ada diri, nah setelah padam, diri ini juga ikut padam, orang akan bisa mengerti, oh diriku muncul, oh diriku padam. Jika diri ini mengalami kemunculan dan kepadaman, masihkah dikatakan sebagai diri dalam arti yang inti, yang kekal abadi? Tidak bisa. Misalnya, cakung bikawe anat, cakung atta yo watiya. Seseorang mungkin punya anggapan bahwa mata ini, yaitu penglihat, ini adalah diri. Dan ini tidak semestinya terjadi, mengerti mata atau penglihat ini sebagai yang ada diri. Mengapa? Kemunculan mata tampak, kepadaman mata juga tampak, yaitu saat memandang sesuatu ada objek menggunakan mata untuk melihat, namanya penglihatan sedang muncul. Sewaktu ada kegiatan lain, telinga mendengar, menyadari mendengar sesuatu, keberadaan mata yang melihat tadi sudah mengalami kepadaman. Jadi penglihatan ini tampak kemunculan dan tampak kepadamannya. Jika sesuatu itu tampak kemunculan dan kepadamannya, yaitu penglihatan ini, maka orang dapat berpikir, oh ini mataku, diriku mengalami kemunculan, mengalami kepadaman. Dan kalau sudah mengalami kepadaman, masihkah itu dikatakan sebagai ini inti, ini diri, ini esensi, ini yang kekal abadi? Mengerti yang anicca itu sebagai yang tidak ada diri. Menggunakan keberadaan anicca sebagai objek. Setelah menempatkan anicca sebagai objek, nah apa kemudian? Ya, akan secara lembutnya, sangat-sangat lembut. Nah, yang mungkin masih akan tersisa begitu ya. Nah, kotoran-kotoran batinnya itu akan bisa dikuras habis setelah mengerti ini. Keberadaan yang anicca itu adalah yang tidak ada diri. Cakung atta yuwatiya tangnak upapajati. Nah itu kalau dalam sutanya, dalam ya Majjhima Nikaya itu disampaikan bagaimana mengerti keberadaan yang tidak ada diri. Dari mana? Dari tidak kekal ini. Karena tidak kekal sehingga tidak ada diri.
cukup mendengar saja. Ada retreat yang kedua, yang ketiga ke depan nanti, betul ya?